Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 peserta laksar angkatan 28. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat Universitas Negeri Makassar, yang dimana di sini terkait dengan SYAMOKE UNM, di mana System and Application Management of Knowledge Universitas Negeri Makassar. Kami akan membahas pada poin pertama akan membahas tentang penjelasan SYAMOKE UNM. Kemudian yang kedua membahas tentang alur penggunaan SYAMOKE UNM. Kemudian yang ketiga membahas tentang analisis dan evaluasi. Kemudian yang keempat membahas tentang saran dan inovasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu SYAMOKE. SYAMOKE adalah Sistem and Application Management of Knowledge Universitas Negeri Makassar yang memiliki 9 tools. Yang pertama adalah Learning Management System, yaitu di mana pengelolaan materi dan aktivitas pembelajaran secara daring yang digunakan oleh Universitas Negeri Makassar. Terus yang kedua adalah ada yang namanya Course Management System, yaitu pembuatan mata kuliah dan pengelolaan kelas di LMS SYAMOKE. Yang ketiga itu adalah fitur Merdeka Belajar. Yang keempat ada Permata Sakti. Yang kelima ada namanya BKD, yaitu Beban Kinerja Dosen untuk staf dosen di Universitas Negeri Makassar. Yang keenam ada EDOM, yaitu evaluasi mahasiswa terhadap dosennya. Terus yang ketujuh ada SIA, yaitu Sistem Informasi Akademik. Yang kedelapan adalah Intellectual Access, dan yang kesembilan adalah International Akreditasi atau yang biasa kita sebut dengan akreditasi internasional. Baik, saya akan menjelaskan mengenai alur-alur dari SYAMOKE itu. Yang pertama, kita harus mengkonfirmasi ke bagian ICT Universitas Negeri Makassar untuk mendapatkan akun. Nah, kita harus masukkan nama dan NIM. Setelah itu konfirmasi kurang lebih 1 minggu, kita mendapatkan akun dan passwordnya. Setelah itu kita membuka akun SYAMOKE di http syamokeunm.ac.id. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya itu kita bisa langsung masuk di penugasan. Nah, di dalam penugasan ini kita bisa menentukan tentang kapan waktu mulai pemberian tugas dan kapan berakhirnya tugas. Setelah itu kita bisa periksa sendiri materi-materi yang ada di dalam tugas-tugas dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua ada kehadiran. Nah, di dalam kehadiran itu kita bisa tentukan jam, mulai dari awal jam pelajaran, jam mata kuliah sampai akhir mata kuliah itu kita bisa tentukan. Jadi kita atur mulai dari 1 semester boleh, 1 bulan boleh juga. Terus yang selanjutnya untuk pemasukan materi-materi juga agak lumayan bagus. Untuk SYAMOKE ini kita bisa memasukkan materi-materi yang ada yang kita punya dari mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Adapun untuk analisis dan evaluasinya, kami menggunakan teknik analisis APKL, kemudian diteruskan dengan USB dan berakhir kepada analisis Fishbone. Bisa terlihat di layar untuk analisis APKL-nya, kami mengidentifikasi ada 2 isu, yakni analisis terkait kurang optimalnya learning management system SYAMOKE. Kemudian yang kedua, analisis dan evaluasi penggunaan absen online dosen di presensi UNM. Terlihat kami menggunakan metode atau analisis APKL yang mana keseluruhan isu ini memenuhi kriteria. Kemudian kita juga menggunakan analisis USG untuk melihat ordering atau urutan dari peringkat kualitas atau urgensi yang harus diselesaikan lebih dulu. Melihat jumlah nilai, maka yang kita pilih atau kami pilih itu adalah kurang optimalnya learning management system SYAMOKE. Tertampil juga di layar dari deskripsi kriteria urgensi, deskripsi kriteria seriousness, dan deskripsi kriteria growth. Yang mana pada analisis
Visibulnya untuk bagian SDM atau mainnya itu permasalahan terkait SDM, dan hal ini yang terkait pengelola Learning Management System atau LMS yang oke, di mana masih ditemukan beberapa masalah teknis seperti kesalahan penulisan dalam tools LMS yang oke. Kemudian pada materialnya teknik website yang mudah down pada saat pengumuman nilai mahasiswa, dalam artian pada saat banyak mahasiswa yang mengakses usaha. Kemudian pada aspek mesinnya, beberapa tools yang tampil dalam landing page LMS SMOK belum bisa diakses dan digunakan secara komprehensif, sehingga kurang optimalnya learning management SMOK. Adapun evaluasi dari kelompok kami terkait SMOK, tentunya yang pertama, tampilan landing page kurang menarik karena gambar yang terlihat sangat monoton, yaitu hanya berupa lambang institusi atau simbol institusi. Jadi secara semiotik ini sangat monoton. Kemudian yang kedua, SMOK belum terintegrasi secara maksimal dengan situs PDDT, Sister, dan Sinta yang membuat para dosen harus mengisi secara berulang data yang sama. Kemudian yang ketiga, masih terdapat kesalahan penulisan di website SMOK pada bagian tulisnya. Kemudian yang keempat, website mudah down, dan yang terakhir adalah masih terdapat beberapa tools yang belum bisa digunakan secara pasti. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa saran untuk meningkatkan experience ketika menggunakan website SMOK ini. Yang pertama, yaitu pengelola harus meningkatkan lagi atau memberikan tambahan-tambahan logo yang terkait dengan tools-toolsnya, sehingga pada saat kita masuk pada tampilan landing page-nya, kita bisa melakukan diferensiasi terhadap logo-logo apa saja atau tools-tools apa saja yang ada dalam landing page tersebut. Yang kedua, saya menyarankan kepada pengelola SMOK untuk mengintegrasikan data-data yang ada pada SMOK dengan PDDT, kemudian dengan Sinta, dan juga dengan website-website lain yang terkait dengan pekerjaan sebagai seorang dosen, apalagi utamanya tentang penginputan data, sehingga dosen-dosen tidak lagi melakukan pekerjaan yang sama secara berulang. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan secara teknis, mulai dari perbaikan penulisan-penulisan yang seringkali masih didapati kekeliruannya dalam website tersebut, sehingga sangat baik agar pengelola mencari beberapa ataupun mencari seluruh kesalahan-kesalahan penulisan tersebut untuk segera diperbaiki. Yang keempat, saya menyarankan kepada pihak pengelola untuk meningkatkan kualitas hosting daripada servernya agar bisa mengurangi dan meminimalisir potensi terjadinya down server yang selama ini dialami oleh mahasiswa dan juga dosen. Yang terakhir yaitu mengaktifkan tools-tools yang belum aktif atau belum bisa digunakan saat ini. Ini sangat berguna untuk meningkatkan experience pengguna dalam menggunakan website SMOK ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.